Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dosen populer. Tahun ajaran baru sebentar lagi akan dimulai. Para siswa SMA yang baru saja lulus pun sudah siap bergegas untuk melakukan persiapan untuk menjadi mahasiswa baru. Di masa-masa awal kuliah tentu kamu pernah memikirkan terkait apa yang harus dilakukan ketika kamu baru menjadi mahasiswa dan hal yang harus diketahui mahasiswa baru. Pada prinsipnya kehidupan perkuliahan tentunya akan cukup jauh berbeda dengan kehidupan kamu waktu masih duduk di bangku sekolah. Sebagai orang yang baru masuk ke dalam jenjang perkuliahan, kamu dituntut untuk bisa hidup lebih mandiri, cermat, bertanggung jawab, mudah bergaul, serta pintar dalam memotivasi diri sendiri. Pada video kali ini dosen populer akan membahas hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar upgrade selalu video terbaru dari kami. 1. Kenali lingkungan kampus dengan cepat. Karena mahasiswa selalu identik dengan kata mandiri. Tentu juga harus belajar melakukan semuanya serba sendiri. Sebagai mahasiswa baru, tentu kamu masih cukup asing dengan lingkungan kampus. Baik itu mencakup ruangan kelas, laboratorium, ruang tata usaha, ruang administrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu penting untuk kamu mengenali dengan cepat lingkungan kampus untuk menghindari kewalahan jika kamu memiliki urusan mendadak di kampus. 2. Pintarlah dalam manage waktu. Berbeda dengan kehidupan di masa SMA. Ketika kamu sudah masuk ke jenjang perkuliahan tentu kamu akan memiliki segudang kegiatan baru. Waktu untuk bermain dan nongkrong bersama teman-teman di kafe pun tentunya akan berkurang pula. Jika dulunya semasa SMA kamu biasanya memanfaatkan waktu luang untuk sekedar bermain atau pergi ke mall, kini kamu harus bisa mengubah kebiasaan itu semua. Kini kamu harus pintar dalam manage waktu. Kapan kamu harus kuliah? Kapan kamu harus belajar? Kapan kamu harus mengikuti kegiatan di kampus? Dan kapan kamu harus bermain? Semua ini kamu lakukan agar tetap dapat menyeimbangkan antara kesibukan dan refreshing. Kamu bisa memanfaatkan aplikasi pengaturan waktu di smartphone supaya hidup kamu lebih tertata. 3. Rajinlah untuk bersosialisasi dengan orang baru. Menurut pengalaman banyak mahasiswa, teman-teman yang pertama kali kamu kenal di kampus biasanya akan menjadi teman dekat menemanimu hingga lulus kuliah. Meskipun pernyataan ini benar adanya, namun kamu juga tidak boleh terperangkap pula pada lingkungan pertemanan yang hanya itu-itu saja. Kamu harus tetap rajin bersosialisasi dengan orang baru agar kamu dapat memperluas lingkungan pertemananmu. Nantinya ini akan memudahkanmu dalam banyak hal seperti membantu kamu mengerjakan tugas kuliah, membantu kamu mengurus urusan organisasi, bahkan hingga kamu mencari kerja nantinya. Pastinya, memiliki lingkungan pertemanan yang luas juga akan membantu kamu untuk membangun jaringan yang luas. 4. Berikan kesan yang baik pada dosen. Di hari pertama kuliah, biasanya para dosen pasti akan memulainya dengan perkenalan. Momen ini tentu tidak boleh kamu lupakan dan kamu anggap enteng saja. Kamu harus memberikan kesan terbaik di hadapan dosen kamu supaya nantinya dosen bisa mengingat nama dan wajahmu selalu. Kamu bisa memulainya dengan bertingkah sopan dan selalu aktif di kelas memberikan opini maupun pertanyaan. 5. Sering berinteraksi dengan senior. Tanpa kamu sadari ternyata sering berinteraksi dengan para senior di kampus itu banyak manfaatnya. Beberapa manfaatnya adalah kamu akan lebih mudah mengenali lingkungan kampus, mengenali karakter-karakter dosen, dan sebagainya. Oleh karena itu sering-seringlah untuk berinteraksi dengan senior. Kamu bisa memulainya dengan bertanya tentang hal apa yang belum kamu ketahui seputar kampus. Tak perlu takut dengan senior. Karena sebenarnya senior tidak semenyeramkan yang kamu kira sebelumnya. Banyak para senior yang baik hati dan memiliki niat baik untuk membantu para juniornya dalam hal perkuliahan. 6. Ketahui peraturan kampus. Dimanapun kamu berada, tentu kamu akan menemukan adanya peraturan bukan? Begitu juga di kampus. Karena status kamu masih sebagai mahasiswa baru, tentu kamu masih cukup awam bukan dengan peraturan-peraturan yang ada di kampus baik itu peraturan
yang dikeluarkan oleh fakultas maupun universitas. Banyak peraturan-peraturan yang harus kamu ketahui supaya kamu bisa menjalani masa perkuliahanmu dengan lancar. Biasanya peraturan-peraturan ini mencakup cara berpakaian, peraturan absensi perkuliahan, peraturan meminjam kelas untuk kegiatan, peraturan parkir kendaraan, dan masih banyak lagi. Jadi kamu dituntut untuk cermat memperhatikannya, agar tak ada satupun pelanggaran yang kamu langgar. 7. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Kampus merupakan wadah yang sangat tepat untuk kamu mengeksplor minat dan bakat yang kamu miliki. Jika di bangku SMA biasanya kamu mengeksplor minat dan bakat dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Di masa perkuliahan mungkin kamu bisa melanjutkan minatmu dengan mengikuti sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada di kampusmu. Selain dapat menyalurkan minat dan bakat, UKM juga nantinya bisa menjadi tempat di mana kamu dapat memperluas lingkungan pertemanan karena lingkupnya tak hanya mencakup fakultas saja tetapi satu universitas. Selain mengikuti UKM, kamu juga mungkin bisa mengikuti berbagai organisasi-organisasi yang ada di dalam fakultasmu ataupun di luar kampus. Dengan bergabung dalam organisasi, kamu dapat mengasah jiwa kepemimpinanmu dan belajar untuk mengorganisir kegiatan kampus. Banyak juga lowongan kepanitiaan event di luar kampus yang bisa kamu ikuti. Seperti panitia acara musik atau festival kampus. Tak ada salahnya untuk kamu bergabung karena kamu akan dapat mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa tentunya. 8. Dekatkan diri dengan dosen. Jadilah mahasiswa yang dikenal oleh dosen karena memiliki segala prestasi yang cukup membanggakan. Kamu bisa memulai mendekatkan diri dengan dosen agar jika ada materi perkuliahan yang tidak jelas, kamu bisa bertanya langsung dan memahaminya lebih rinci. Tak hanya itu saja manfaat jika kamu menjalin kedekatan dengan dosen. Kelak kamu bisa menjadi tangan kanan dosen tersebut seperti menjadi asisten dosen. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah pengalaman berharga dan tentu orang tua kamu akan sangat bangga. 9. Mencari info beasiswa. Dari awal kamu masuk ke masa perkuliahan, tentu kamu juga harus sudah menetapkan target berapa lama kamu akan menyelesaikan perkuliahanmu. Tak cukup memiliki target untuk lulus dengan gelar cum laude saja. Namun terkadang kamu juga harus melebarkan sayap dengan mulai mencari info beasiswa guna menunjang pendidikan dan masa depan kamu nantinya. Kamu bisa memulai mencari beasiswa yang diadakan kampus, agar kamu bisa mengenyam pendidikan secara gratis. 10. Memiliki rasa semangat untuk kuliah. Ini adalah poin yang paling penting kamu terapkan. Mengapa demikian? Karena rasa semangatlah yang akan membuat kamu tak pernah absen mengikuti perkuliahan. Kamu perlu membuat komitmen dengan diri kamu sendiri bahwa kamu harus hadir di semua kelas dan harus bisa lulus dengan cepat. Jika sudah memiliki komitmen seperti ini, nantinya kamu tidak memiliki alasan lagi untuk bermalas-malasan pergi ke kampus untuk kuliah. Sebelum akhir video ini jangan lupa subscribe video ini karena subscribe itu gratis.